Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Topik berikutnya adalah ini, Romberg integration. Ya, jadi ide dasarnya itu adalah kita gunakan komposit trapesium quadrature, tapi di sini saya akan memperkenalkan notasi baru ya. Nah, notasi yang pertama itu adalah T0. T0 itu artinya komposit trapesium quadrature yang kita gunakan itu hanya menggunakan satu partisi. Nah, kalau T1 itu hanya menggunakan dua partisi, T2 itu menggunakan 4 partisi, dan seterusnya. Nah, jadi ini menggunakan satu partisi, dua partisi, berikutnya 4 partisi, dan seterusnya sampai Tn ya. Tn berarti B min A per 2 pangkat N, ini menggunakan 2 pangkat N partisi. Jadi partisinya itu dikalikan 2 terus gitu. Jadi apa hubungan T1 dengan T0, apa hubungan T2 dengan T1, dan seterusnya. Untuk lebih jelas, perhatikan tabel berikut. Nah, jadi ketika N-nya 0, ini cuma ada satu partisi ya, satu partisi. Kemudian ketika N-nya itu 1, ada dua partisi ya. Jadi mungkin saya gambar biar lebih jelas. Ini A sampai B. Nah, terus untuk yang ini cuma satu partisi ya nih. Nah, kemudian untuk N sama dengan 1 ada dua partisi ya, satu partisi, dua partisi. Ini X0, X1, X2. Untuk N sama dengan 2 ada 4 partisi. X0, X1, X2, X3, X4 ya. Dan untuk Tn itu ada 2 pangkat N partisi ya. Ini X ke 0, ini X ke 2 pangkat N. Nah, sekarang kita ingin mencari hubungan antara Tn dengan Tn plus 1 atau dengan Tn min 1 ya. Jadi mungkin lebih enak dengan Tn min 1. Nah, sekarang kita tinjau dulu T1 dan T0 ya. T1 itu artinya kita pakai dua buah partisi ya. Ini seperti yang ada gambar di sampingnya. Ini T1 nih. Karena kita pakai dua partisi. Nah, kalau T0 itu pakai satu partisi aja. Nah, kita pengen tahu apakah T1 itu adalah H per 2, dan H di sini adalah B min A per 2 ya. Ini segini nih, B min A per 2, dikalikan F0 ditambah 2F1 ditambah F2. Nah, yang bagian 2F1-nya saya akan pisahkan ya. Jadi, per 2 ini F0 ditambah F2. Nah, ini H per 2 dikalikan 2F1. Nah, jika kita lihat ini, ya. H dikali F0 ditambah F2 itu tuh adalah T0 ya. T0 kan 2H per 2 F0 ditambah FA ditambah FB kan ya. Tapi dalam hal ini dengan menggunakan notasi pada T1 ini tuh adalah F2. Berarti ini bisa kita ganti menjadi T0 per 2 ditambah H-nya ini kecoret nih, H dikalikan F1. Nah, sekarang kita lihat T2. Apakah hubungan T2 dengan T1 ya? Ketika kita pakai T2, H-nya itu ini nih. Ya. B min A per 4. Gitu. Berarti ini H per 2, F0 ditambah 2F1 tambah 2F2, 2F3 ditambah F4. Nah, sekarang saya akan pisahkan, lagi-lagi saya akan pisahkan F0, 2F2, dan F4. Ditambah H per 2, yang tersisa itu adalah 2F1 dan 2F3. Nah, jika kita lihat, ini tuh adalah ini. T1 ya. Karena F2 di T2 itu tuh adalah F1 di T1. Sehingga ini menjadi T1 per 2 ditambah H per 2. 2-nya dicoret semua ya. Ditambah H dikalikan F1 tambah F3. Nah, semoga cukup jelas. Nah, dengan ini kita bisa mendeduksi bahwa hubungan antara Tn dengan Tn-1 itu adalah ya, Tn dengan Tn-1 itu adalah ini per 2 ya, tapi ditambah H dikalikan F1, F2, F3 dan seterusnya, tapi yang suku yang ganjilnya doang ya. Yaitu adalah kita pakai sigma notasi, yaitu I dengan 1 sampai F yang ganjilnya doang kan ya, berarti 2I
fx 2i min 1. Nah, i-nya jalan dari 1 sampai ini, m per 2. Di mana m itu adalah 2 pangkat n. Gitu. Jadi ketika, misalkan ya, ketika n-nya itu adalah 1, berarti m-nya itu adalah 2 kan ya. Ketika m-nya 1, m-nya ada 2 tuh. Ada x2 gitu. Nah, kita cuma sampai m per 2, berarti cuma sampai m sama dengan 1 doang. f1 doang nih. Mana tadi? Ini x1 doang. Tapi ketika n-nya sama dengan 2, yang ini nih, berarti m-nya kan ada 4 ya, ada 4 tuh. Nah, kita cuma sampai 2 doang, berarti i-nya dari 1 sampai 2 doang. Ini i-nya jalannya dari 1 sampai 2 doang, berarti fx1 sama fx3. Ya. Nah, ini adalah formula untuk menghitung rumus komposit trapesium kuadratur, tapi secara rekursif. Jadi kita nggak perlu lagi, kita cukup mulai dari T0, dari T0 kita bisa cari T1, T2, T3, dan seterusnya sampai seakurat mungkin.